bagus lu. Bobo tuh pingin nanti kayaknya Bobo mau masuk Muslim. Ngomong gitu mau masuk Muslim. Gua ngomong, mah ini ngomong beneran loh. Ngomong kayak begini nih nggak main-main loh, mah. Ini keputusan yang berat nih gitu kan. Iya, karena lihat Dedi masuk Muslim, Mama senang. Berarti itu dari hati terdalam. Dari hati terdalam, karena dalam keadaan diri kan. Lihat Dedi masuk Muslim, Mama tuh seneng banget loh, katanya. Happy Mama tuh, katanya. Karena dulu kan jarang ke gereja. Dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Deddy Corbuzier, di mana dia menceritakan kejadian di mana orang tuanya mengalami kecelakaan, dan pada waktu dia dirawat di rumah sakit ada statement yang keluar dari mulut mamanya. Hampir saja mamanya ini mu'alaf, tetapi karena mengingat Yesus, kalau nanti dia mu'alaf, loh, kasihan Yesusnya ya. Nah, kita akan mendengarkan videonya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memberikan reaksi kita, tanggapan kita dengan argumentasi apa kata Alkitab. Mari kita simak video berikut ini. Ibu saya pernah mau mu'alaf. Apa? Pernah mau mu'alaf. Pernah mau masuk Islam. Ya. Pada saat dia kecelakaan, ini baru kejadiannya. Paling setahun yang lalu. Oh wow, jadi ibu saya kecelakaan di kamar mandi. Ingat usianya 87 tahun. Aduh, iya. Dan data-datanya kan sudah banyak ya. Betul, iya. Jadi 87 tahun kecelakaan di kamar mandi, pecah. Terus kita bawa ke rumah sakit. Kita berpikir pada saat itu nggak ketolong. Iya. Karena parah banget. Ya. Akhirnya terus diapain. Terus dikasih obat apa namanya ya, sedatif lah ya, tapi yang kuat banget, Nah, dalam keadaan dia teler, dalam keadaan nggak dia sadar, beler itu, Aska datang, saya datang, terus dia ngeliat Aska gini, Aska, kenapa kamu nggak jadi Islam aja? Tuh. Anak gue bingung kan, datang-datang belum apa-apa disuruh tanpa ada apa-apa. Iya, diislamisasi oleh seorang Katolik. Agak aneh gitu kan. Terus Aska nggak bisa jawab kan, bingung kan. Terus Aska cuma bilang, enggak Bo, nggak apa-apa, begini aja katanya. Oh, bagus loh agama Islam itu. Gue dengernya udah mulai, lucu nih, gitu. Bagus loh, Bobo tuh pingin nanti kayaknya Bobo mau masuk Muslim. Ngomong gitu mau masuk Muslim. Gua ngomong, mah ini ngomong beneran loh. Ngomong kayak begini nih nggak main-main loh, mah. Ini keputusan yang berat nih gitu kan. Iya, karena lihat Dedi masuk Muslim, Mama senang hari ini. Berarti itu dari hati terdalam. Dari hati terdalam, karena dalam keadaan diri kan. Lihat Dedi masuk Muslim, Mama tuh seneng banget loh, katanya. Happy Mama tuh, katanya. Karena dulu kan jarang ke gereja. Dibuka aib. Oke. Terus gue bilang, ya kalau gitu kalau Mama mau masuk nanti disiapin gitu. Iya mau. Udah nih kan. Udah. Terus tiba-tiba 1 menit setelah itu, tapi kesian Tuhan Yesus ya. Mama tinggalin tuh gimana rasanya nanti dia ya. Mama pikir-pikir dulu ya. Aku mau ngomong tapi takut. Pertimbangannya langsung ke ring 1 loh itu. Langsung ring 1. Tapi ini kejadian maksudnya real ya, bukan berkomedi Ustaz. Ini kejadian bener. Kita satu rumah sakit ketawa Ustaz gara-gara dia bilang kesian Tuhan Yesus. Kalau Mama tinggalin perasaan Tuhan Yesus gimana ya? Ibu saya pernah mau mu'alaf. Apa? Ya, itulah video dari Deddy Corbuzier di podcastnya bersama dengan Ustadz Felix Xiao dan juga rekan-rekannya, ada 4 orang ya. Jadi dari situ kita mendengar Deddy Corbuzier menceritakan tentang kejadian yang terjadi di keluarga mereka, di mana pada waktu mamanya kecelakaan jatuh di kamar mandi dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, dan di dalam kondisi sedang sakit ya, dia juga menyuruh anaknya Deddy Corbuzier kenapa nggak ikut papanya yang mu'alaf. Nah ternyata juga
mamanya mengungkapkan kalimat penting ya. Deddy Corbuzier juga mu'alaf ya, karena ternyata Deddy Corbuzier dulu jarang ke gereja. Dan mamanya bilang mamanya senang karena Deddy Corbuzier dengan agamanya yang baru. Mungkin di agamanya yang baru ini Deddy Corbuzier sangat rajin beribadah ya. Ya masih baru-baru menganut agama Islam sehingga masih rajin ya. Kita nggak tahu ke depannya. Semoga saja tetap rajin. Nah, di video ini saya akan menjawab ada statement yang mengatakan kalau mama masuk Islam, gimana ya perasaan Yesus? Sedih pasti dia ya. Gimana kalau saya meninggalkan Yesus? Dia pasti akan sedih. Nah, di dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan perasaan Yesus kalau ada orang yang meninggalkan dia. Teman-teman, hal yang paling penting yang Anda harus ketahui bahwa setiap orang yang mau ikut Yesus itu tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan Allah di dalam Roh Kudus, di mana Dia menggerakkan hati orang itu untuk datang dan ikut Yesus. Kemudian catatan Alkitab juga ada banyak kejadian-kejadian di mana banyak orang yang dulu ikut Yesus meninggalkan Dia. Ya, tidak jarang orang mengaku ikut Yesus, tetapi waktu mereka ikut Yesus itu bukan karena Yesusnya, tapi karena ada iming-iming yang lain, ingin mendapatkan harta, berkat supaya jadi kaya dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya orang banyak meninggalkan Yesus karena apa yang mereka harapkan di awal tidak terpenuhi. Di dalam kesempatan ini saya akan ajak kita melihat satu topik di mana ada banyak orang yang awalnya ikut Yesus, tapi karena mendengar perkataan Yesus, mereka mengundurkan diri dan akhirnya meninggalkan Yesus. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini Anda bisa baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 dan seterusnya. Perkataan ini keras, perkataan yang bagaimana? Nah, kalau Anda baca Alkitab, Anda akan menemukan di awal Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup, air hidup ya. Barang siapa percaya kepada Dia, dia tidak akan haus lagi, dia tidak akan lapar lagi. Dan itu artinya hanya Yesus yang bisa memberi kehidupan ya. Dan ini tidak bisa diterima oleh banyak orang. Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, perhatikan ya, ini tidak terucap dari hati banyak orang terkait dengan perkataan Yesus, tetapi di sini dikatakan Yesus di dalam hatinya, Dia tahu apa yang ada di hati mereka tentang apa yang Yesus sudah sampaikan di awal. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Nah, ini bicara soal dari ke-12 rasul itu ada yang tidak percaya dan dialah yang akan menyerahkan Yesus. Ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus, kita bisa datang kepada Dia untuk bersekutu, menyembah Dia. Itu karena kita dikaruniai oleh Tuhan sehingga kita bisa datang kepada Dia. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus, kita tetap setia kepada Yesus itu karena kita mendapat kasih karunia. Ya, ada beberapa ayat ya di mana Yesus juga mengatakan kalau kita nggak ditarik oleh Bapa, kita nggak mungkin bisa datang kepada Dia. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa sendiri tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ya, jadi dari perkataan Yesus di mana orang mendengar dan mereka merespon, dan yang terjadi adalah banyak di antara mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka Yesus katakan menarik ini, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi kalau kita respon perkataan orang tuanya Deddy Corbuzier, kalau saya meninggalkan
Tuhan Yesus, gimana perasaan Tuhan Yesus? Apakah dia akan sedih? Dari cerita ini teman-teman, pada waktu orang pergi mengundurkan diri dan tidak mengikut Yesus, Yesus justru kasih pertanyaan balik ya kepada mereka yang nggak pergi. Apakah kamu tidak mau pergi juga seperti mereka? Lalu Simon menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Petrus menjawab itu dengan perkataan yang sangat jelas dan tegas. Dia mengenal Yesus bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun yang seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang kita saksikan di mana ibunda dari Deddy Corbuzier usai mengalami kecelakaan. Menurut Deddy Corbuzier itu dia pengen masuk Islam, tetapi dia berpikir bahwa Tuhan Yesus itu kasihan, bagaimana nanti kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus, kasihan. Itulah sebabnya dia tidak jadi masuk Islam dan dia tetap mengimani iman Kristen teman-teman ya. Nah teman-teman, ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa ternyata apa yang kita saksikan dari statement awal dari Deddy Corbuzier dari cuplikan video tadi yang diupload atau yang ditanggapi oleh saudara kita Eker Saugo ya. Nah teman-teman, kita melihat tadi bahwa ternyata Deddy Corbuzier itu waktu dia masih Kristen teman-teman itu jarang sekali ke gereja, dan inilah yang sering terjadi akhir-akhir ini kepada para mualaf, karena memang mereka itu jarang ke gereja, bahkan mungkin hampir-hampir tidak pernah ke gereja. Tentu saja iman mereka itu tidak kuat dan mereka tidak mengenal isi kitab suci dengan benar, sehingga mereka gampang untuk meninggalkan Kristus, sehingga mereka sangat mudah sekali bagi mereka untuk meninggalkan iman Kristen, meninggalkan Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan, menggantikan mereka dari hukuman dosa mereka. Tetapi syukur, puji Tuhan, kalau ibunda dari Deddy Corbuzier itu masih menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkan Yesus. Kalau dia berkata kasihan kepada Yesus, nah sebenarnya teman-teman yang perlu kita perhatikan bahwa Yesus itu sebenarnya dia tidak butuh kita ya. Tetapi justru kita yang berdosa ini membutuhkan dia, membutuhkan juru selamat itu teman-teman. Nah, karena tanpa juru selamat kita pasti binasa. Dan itu sudah dipaparkan oleh saudara Eker Saugo tadi tentang perasaan Yesus apabila ada orang yang meninggalkan dia. Bahkan muridnya yang sudah bersama-sama dengan dia setiap hari untuk melihat pelayanan Yesus, melihat mujizat terjadi. Tetapi bagi Yesus itu hal yang biasa saja. Kalau memang kamu meninggalkan dia, ya silakan saja. Kalau memang kamu tidak perlu diselamatkan, kalau kamu memang tidak butuh Tuhan, ya itu tidak pernah masalah bagi Kristus. Tetapi justru bagi kita yang menjadi masalahnya. Kalau tidak ada keselamatan bagi kita, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hidup yang kekal? Dan ini pelajaran bagi kita semua, saudara-saudara yang seiman dalam Kristus. Marilah rajin beribadah. Jangan nanti kalau kita sudah meninggalkan Kristus, barulah kita sibuk untuk menyelidiki firman Tuhan. Bahkan nanti kalau sudah kita meninggalkan Kristus, kemudian kita membaca Alkitab, itu motivasinya sudah lain. Itulah sebabnya sebelum kita meninggalkan Kristus, perdalamlah isi kitab suci itu, selidikilah kebenarannya, dan tetap beriman kepada Kristus. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.